dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti dapat atau tidaknya cuaca mempengaruhi banyaknya populasi larva nyamuk atau jentik nyamuk yang dapat berkembang. Waktu dari penelitian ini adalah 18 hari, yaitu dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 19 Mei 2020. Sedangkan tempat penelitiannya yaitu di Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Letak ini cukup strategis karena berada di antara pesisir pantai utara dan dengan kota Kuningan, jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah daratannya. Nyamuk merupakan serangga yang berhubungan langsung dengan manusia. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah karena darah memiliki nutrisi tertentu untuk mematangkan telurnya. Curah hujan yang tinggi menyediakan banyak genangan air yang dapat digunakan nyamuk sebagai tempat pembiakan atau breeding place. Karena nyamuk menghabiskan siklus hidupnya di dalam genangan air atau air yang beraliran lambat. Oleh karena itu, dengan kondisi musim hujan dan kelembaban yang tinggi serta sanitasi yang buruk, merupakan kondisi ideal untuk perkembangbiakan berbagai jenis nyamuk. Kebiasaan nyamuk meletakkan telur pada breeding place berbeda-beda tergantung pada jenis nyamuknya. Telur yang diletakkan di sekitar atau di dalam genangan air ini akan menetas dalam 1 atau 2 hari kemudian. Kemudian yaitu mengenai variabel. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu populasi larva nyamuk, sedangkan variabel bebasnya yaitu cuaca. Kita tahu bahwa variabel kontrol adalah contohnya jumlah kadar air atau jumlah nutrisi yang diberikan. Nah, peneliti tidak dapat mengetahui bagaimana jenis cuaca yang bisa mempengaruhi populasi nyamuk, maka tidak ada variabel kontrol dalam penelitian ini. Karena penelitian ini berdasarkan pada keadaan yang ada di lingkungan, maka alat dan bahan yang digunakan pun mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Alat yang digunakan adalah wadah, alat pengukur cuaca, serta alat tulis. Nah, alat pengukur cuaca di sini peneliti menggunakan software atau perangkat lunak berupa aplikasi di handphone, sedangkan bahannya cukup dengan air. Nah, sedangkan hasil penelitiannya yang dilakukan selama 18 hari dari tanggal 2 hingga tanggal 19 Mei 2020 dihasilkan atau diketahui bahwa tidak ada satupun populasi larva nyamuk yang ditemukan dalam wadah pembiakan atau breeding place. Nah, selama 18 hari tersebut didominasi dengan cuaca panas atau suhu tinggi. Namun pada 7 hari dari 18 hari tersebut terjadi gerimis kecil dalam waktu yang singkat, seperti pada tanggal 6, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, dan tanggal 18. Tapi hampir seluruh hujan tersebut dengan intensitas yang sama, yaitu gerimis kecil. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Kita sudah mengetahui dari data hasil pengamatan bahwa tidak ada satupun jentik nyamuk yang muncul di wadah pembiakan. Nah, dari selama itu didominasi dengan cuaca panas. Nah, jika dianalisis maka diketahui nyamuk ternyata tidak menyukai suhu yang tinggi atau cuaca yang panas untuk masa perkembangbiakannya. Dengan demikian, pasti nyamuk memiliki fase atau masa optimum untuk perkembangbiakannya dan tidak menyukai di suhu atau cuaca panas. Nah, menurut Harijanto, kecepatan perkembangbiakan nyamuk tergantung dari kecepatan metabolisme yang diatur oleh suhu. Suhu juga mempengaruhi perkembangbiakan parasit yang ada di dalam nyamuk. Suhu yang optimum berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu atau sampai batas tertentu, makin pendek masa ekstrinsik atau siklus porogoni yang ada di dalam nyamuk. Dan sebaliknya, semakin rendah suhu, maka semakin panjang masa ekstrinsiknya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat diketahui bahwa cuaca ternyata dapat mempengaruhi jumlah populasi jentik nyamuk, di mana cuaca panas atau musim kemarau atau hari-hari dengan suhu yang tinggi ternyata kurang disukai oleh induk nyamuk untuk berkembang biak.